Jadi nanti kita itu season sendiri Bang Ustadz tadi terkait besaran ini dan kasusnya, pembagiannya. Lebih rinci dah istilahnya ini secara dan sampai kan tadi suami istri janda duda, terus ayah ibu. Nah ini gimana sih gitu ya? Jadi kayak apa sih? Kayak samar atau saru pemahamannya. Padahal nggak lihat posisi mayitnya siapa ini. Yang meninggalnya siapa? Jadi kita paham nanti. Oh itu ayah ternyata karena dia suami istri. Oh itu ayah kita sama bapak kita ya ayah. Maksud ayah di situ yang meninggal ya dia punya bapaknya lagi gitu. Jadi nenek kalau kita karena jauh gitu. Jadi orang tua pewaris ya sebenarnya. Iya betul. Nah itu terkait besaran bagian waris ya, dan tadi contoh-contohnya karena tadi ada dua dari segi perkawinan dan dari segi nasab hubungan darah. Jadi kalau yang pewaris inti janda duda ayah anak, janda duda ayah ibu anak laki-laki dan anak perempuan itu pewaris inti itu. Kalau di luar dari itu dia terhijab. Kalau masih ada yang itu ya itu yang diutamakan. Yang lainnya terhalang walaupun dia ada waris kayak paman, kayak anak cucu kan, itu ahli waris. Cuman karena ada pewaris inti di situ, maka yang lain tidak dapat ya, tidak dapat karena terhalang oleh itu. Artinya kasarnya tidak dapat lah sepanjang itu ada ahli warisnya. Iya, ada kan ada juga pamannya. Ini anak-anaknya masih kecil ya kan, dia ikut campur tuh, ikut juga mata bagian di situ. Nah itu kan banyak juga terjadi kan. Betul dia ahli waris. Cuman masih ada ahli waris inti, jadi nggak boleh tuh paman. Jadi kasarnya nggak dapat gitu, terhijab. Terhalang oleh ahli waris yang inti. Karena kan banyak juga kasus begitu, pamannya masuk, ya kan, apalagi anaknya masih kecil-kecil nih, wah diatur sama dia kan, dia dapat gedean, itu juga kan salah juga kan. Makanya buat sahabat pembelajar nih. Ya mungkin melalui podcast berbincang dengan hukum ini bisa paling nggak sedikit mengerti lah gitu tentang hukum waris gitu. Oke lanjut Pak Ustadz, terkait dengan hubungan darah nih atau nasab. Tadi kita udah pernah ya hubungan darah. Ini kan tadi kan masih dari ayah ya, dari ayah. Oh tadi udah anak, ayah, anak perempuan, anak perempuan udah tadi. Anak perempuan, anak laki-laki, ayah dan ibu udah tadi ya. Kemudian saudara laki-laki, ada saudaranya tuh, saudara laki-laki. Perempuan itu gimana tuh? Nah ini saudara laki-laki dan saudara perempuan bisa juga saudara kita dari jalur ibu, bisa juga emang dari jalur ibu atau jalur bapak. Tapi kalau tadi saya bilang, ini kita abain dulu dua karena ini yang utama tadi yang waris inti. Yang inti aja dulu yang waris inti itu. Yang tadi janda duda, anak laki-laki, anak perempuan, ayah dan ibu. Ini yang inti nih. Karena saudara ini emang dia dapat, cuma kan kahijab terhalang. Jadi saya nggak urain dulu. Nanti pas kasus saja. Pas kasus saja nanti kita bahas pas kasus terkait saudara laki-laki dan saudara perempuan si ibu, saudara laki-laki kandung atau seayah. Ini nanti kita bahas pembahasan tersendiri sahabat belajar gitu ya. Oke Pak Ustadz, ini terkait dengan hukum waris ini ketentuan hukum waris yang berbeda di dalam hukum waris kompilasi hukum Islam ini ada nggak nih? Di kompilasi hukum Islam ini memang pembaruan hukum ya. Jadi ada solusi-solusi hukum yang baru. Contoh gini Bang Ustadz Ali. Ini kan nih Bang Ali punya saudara nih. Ini buat contoh aja ya. Bang Ali itu saudaranya B gitu. Ini saudara Bang Ali meninggal. Ini udah married, punya anak. Punya anak. Nah, di kompilasi hukum Islam, kalau ini masih ada orang tuanya Bang Ali, ini dia meninggal duluan. Kalau di maaf ya, bukan berarti Islam itu nggak baik. Jadi di hukum Islam sendiri, ini yang meninggal ini kan nggak dapat warisan karena ada orang tua kan. Dia meninggal duluan. Nah ini nggak dapat nih sampai cucunya. Makanya di kompilasi hukum Islam ini dinaikin nih anak ini nih. Posisinya sama dengan ahli waris. Ayahnya gitu ya. Iya, menggantikan ayah. Namanya ahli waris pengganti. Itu di situ. Itu besaran sama juga ya? Besaran sama. Sama ahli waris inti itu. Padahal dia cucu kan naik ke. Itu cucu. Nah, ini kan juga jadi masalah juga. Karena kan biasa dari saudara-saudara itu kan kuat-kuatan ya. Ketika dia misalkan ayahnya meninggal, lu gak dapet loh gitu. Itu juga kan
kasihan juga yang seperti itu kan, apalagi kalau dia nggak ngerti juga pembagian seperti apa. Kadang-kadang juga ada yang mengalah, ya udah biarin lah gitu kan. Nah ini yang kasihan kan, ini artinya memang dia seharusnya secara hukum dia dapat gitu, sebagai pengganti orang tua yang meninggal. Itu kan jadi masalah juga itu kan. Emang kalau waris ini emang benar-benar aduh. Iya, kenapa? Nanti di sengketa waris kita angkat gitu ya. Nanti kita angkat. Kenapa dia tadi tuh orang-orang kita tuh dia pakai, jadi punya aturan sendiri, ntar kita lihat. Artinya di sini ada pembaruan hukum, ada solusi hukum terkait waris ya di kompilasi hukum Islam ini. Itu pertama tadi ahli waris pengganti. Ahli waris pengganti ahli waris yang meninggal lebih dulu dari si pewaris, maka kedudukan dari kedudukannya dapat diganti oleh anaknya gitu. Tapi itu tetap diatur di kompilasi hukum Islam ya? Iya. Hak-hak dia itu tetap diatur. Tetap, dan bagiannya sama. Artinya kuat ya? Kuat. Kayak kita bapak kita. Ini kan tadi ini kita nih. Iya. Karena misalkan contoh bapak kita nih. Dia kan punya saudara misalnya si B nih. A sama B. Kan dia punya bapak tuh ya. Dia meninggal duluan nih. Si bapaknya meninggal duluan. Ya kita naik tuh. Jadi pewaris mengganti bapak kita gitu. Jangan ini hilang gitu. Ya karena kan hilangnya itu kadang-kadang pertama tidak mengerti tentang pembagian waris, kedua merasa bahwa orang tua juga nggak ada. Udah nggak ada. Nah itu kekuatannya kan akhirnya dia mau ngelawan takut, nggak ngerti, akhirnya kan nggak dapet tuh banyak tuh terjadi. Banyak itu di kita itu. Apalagi kalau misalkan mohon maaf nih ada ahli waris yang serakah ya kasarnya, kan dia gitu. Menguasai semua harta waris karena dia mungkin lapis satu-satunya atau gimana, itu kan di kasus juga kan banyak kan, ya terjadi lah. Nah kita bahas di sengketa warisnya. Itu ada solusi hukum di kompilasi hukumnya, itu ahli waris pengganti. Kemudian ada juga di kompilasi hukum Islam ini adanya wasiat wajibah. Wasiat wajibah ini untuk siapa? Untuk anak angkat dan orang tua angkat. Jadi anak angkat pun di sini Bang Ustadz Ali dia harus enggak personal, dia harus dibuktikan dengan pengadilan agama anak itu bahwa anak angkat itu jadi tercatat atau jadi resmi. Kalau nggak resmi nih kesian. Itu sebetulnya maksudnya baik di kalangan kita ya. Oh gua angkat anak nih, anaknya susah gua angkat, tapi nggak ada hitam di atas putih kan. Kan ada putusan pengadilan bahwa ini yang menetapkan dia sebagai anak angkat si A. Jadi kekuatan hukumnya di situ ya. Kekuatan hukum di situ. Tapi ini kadang-kadang kan masalahnya di masyarakat ini kan juga nggak mau repot, juga nggak tahu juga prosedur bagaimana pengangkatan anak. Akhirnya kan secara ini kan biasanya secara naluri itu antara orang tua dan orang tua, ya udah saya angkat anaknya udah selesai gitu kan. Tapi yang betul tadi kan harus ada putusan pengadilan tentang pengangkatan anak, baru dia ada kekuatan hukum untuk mendapatkan waris gitu ya, intinya gitu ya. Betul. Jadi kalau udah ada putusan dari pengadilan kan kakaknya nanti dicantumin tuh. Bahwa di situ dia si A, catatannya keterangannya anak angkat ya, dasarnya kan dari putusan pengadilan. Kenapa ini untuk kan mohon maaf ya, kalau udah kita angkat anak itu kan kita didik atau gimana kan, itu pas dewasanya justru dia lebih berbakti ketimbang anaknya. Nah pas kita punya kampung rupanya pas dia meninggal si bapaknya, ya karena dia anak angkat dia abain gitu. Ya baikkan itu anaknya. Kan kasihan kan? Ya paling enggak melalui bincang penyuluh hukum ini kan nanti misalkan ada mohon maaf nih sahabat pelajar yang statusnya sebagai anak angkat, dia paham. Nanti dia ketika dia paham pemahaman ke orang tuanya bahwa dia memang tahu ini dapat haknya, hak warisnya gitu. Jadi kan ada pembelajaran di sini kan gitu. Jadi dia tidak diam saja, dia akan melakukan tindakan hukum ya kan, karena dia paham kan gitu. Kalau tidak didaftarkan kasihan, kenapa dia nanti dapatnya kerohiman saja. Kerohiman. Tapi kalau didaftarkan ke pengadilan, itu anak angkat dapat sepertiga sesuai dengan aturan sebanyak-banyaknya ya. Sebanyak-banyaknya sepertiga bagiannya anak angkat. Kalau kenapa sebanyak-banyak sepertiga? Nanti juga ahli waris ini nggak boleh melebihkan dari ahli waris utama. Yang lain. Anak yang lain. Kalau dia tersentuh sama bagian 100 juta misalkan gitu ya, nggak boleh. Dia harus turun. Artinya hak dia secara hukum juga dibatasi. Dia dapat ya. Bukan sebanyak-banyaknya itu sama gitu, nggak juga, nanti disesuaikan lagi sama ahli waris yang utama. Ya gitu. Sepertiga dia dapatnya. Yang paling nggak dia udah paham lah bahwa dia. Makanya jangan sampai nanti diabaikan atau
banyak juga kan nggak berani, nggak berani nuntut karena dia merasa bahwa dia anak angkat. Tapi kalau dia paham aturan hukumnya ya kan terkait misalnya pinjam hukum, dia tahu nih, oh iya saya dapat sepertiga, dia kan paling nggak ada ada hukumnya kan gitu, tahu paham lah gitu. Iya. Nah itu banyak terkait solusi-solusi hukum, pembaruan hukum terkait yang ada di kompilasi hukum Islam ini. Jadi ada pembeda memang dari hukum-hukum waris yang lainnya di kompilasi hukum Islam itu. Ya sebetulnya solusi hukum sih, solusi hukum. Tapi tetap ini tercantum di kompilasi hukum Islam. Kemudian ada lagi juga putusan MA tahun 99 Bang Ustaz tadi. Jadi terkait tadi dia tuh masuknya tadi anak angkat dan bapak angkat masuknya ke wasiat wajibah ya. Kalau tadi yang anaknya meninggal itu diganti kedudukan bapaknya namanya ahli waris pengganti. Kalau ini putusan MA ini terkait dia muslim. Ya, dia muslim. Kemudian dia keluar dari agama Islam. Siapanya yang keluar agama Islam? Anaknya keluar ya. Namanya kan kalau di kita murtad dia. Ya, kasarnya gitu murtad ya. Nah ini rupanya ada solusi hukum juga nih dari MA, putusan MA nih, bahwa anak yang pindah agama tuh kedudukannya sama dengan anak yang lainnya, namun dia bukan sebagai ahli waris. Itu ini jadi solusi nih. Dulu kan dia nggak boleh itu. Kalau ini berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Kayak jurisprudensi kosongan jadinya. Jadi kalau dia ini anak, ternyata ini anak satu nih A, B yang satu, dia keluar dari agama Islam. Dia emang bukan ahli waris, tapi di sini ada solusi hukum, dia mendapatkan namanya wasiat wajibah tadi itu. Masuk ke situ. Kalau ahli waris utama kan harusnya misalnya anak laki 2 bagian. Nah kalau dia nih yang anak keluar dari Islam ini dapat 1/3, masuknya ke wasiat wajibah. Masuk juga ya. Sama seperti bukan ahli waris, masuknya wasiat wajibah. Iya, itu terkait anak angkat ya Bapak. Terkait anak keluar dari agama nih. Iya, jadi hampir sama itu tadi ya. Sama anak angkat. Ya. Pembagiannya ya sepertiga. Iya, itu artinya. Jadi gitu. Jadi di kompilasi hukum Islam ini ya emang banyak solusi-solusi hukum gitu. Iya. Alhamdulillah negara kita hadir gitu. Jadi jangan kita juga apatis, wah saya nggak punya harta, ngapain saya belajar hukum waris, jangan. Negara aja sampai hadir hadir untuk menyelesaikan karena banyak konflik yang terjadi di masyarakat. Mungkin itu saja terkait solusi, masih banyak lagi, ada beberapa lagi nanti kita bahas pembahasan berikutnya ya. Paling nggak sahabat pembelajar di sini kita sedikit ya membahas tentang hukum waris berdasarkan kompilasi hukum Islam, itu Inpres nomor 1 tahun 1991. Ya ini berdasarkan itu. Dan juga nanti ada terkait dengan hukum perdata dan hukum waris adat ya. Jadi ini konsennya kepada berdasar ketentuan kompilasi hukum Islam. Ada lagi Pak Ustadz sebagai penutup mungkin nih di perjumpaan bincang penyuluh hukum pagi ini. Iya. Terkait penyelesaian sengketa waris ya. Jadi di sengketa waris nih terakhir ya, penyelesaian sengketa waris di Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, di situ berangkat apabila orang-orang yang beragama Islam dia punya kasus perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah atau ekonomi Islam, maka dia merujuknya ke pengadilan agama penyelesaiannya. Baik tadi anak angkat tadi itu ya. Terusnya tadi anak murtad. Kasar banget kayak anak murtad. Karena kan yang berarti awalnya kan pasti kan ya muslim kan. Ya memang sahabat belajar, mohon maaf, memang ketika di Islam itu ketika ada orang muslim Islam keluar dari agama Islam kemudian masuk ke agama lain, itu memang disebelahnya murtad. Kalau di bahasa kitanya non muslim. Non muslim ya, jadi non muslim. Ya. Jadi ini dia merujuknya ke pengadilan agama Bang Ustaz tadi. Makanya penyelesaiannya nanti itu di pengadilan agama. Nanti di sana ada namanya penetapan ahli waris yang pertama. Jadi siapa dulu nih yang ditetapkan ahli warisnya? Itu jangan kayak tadi termasuk anak angkat pun nanti di situ
ditetapin sama pengadilan. Ya. Karena apa? Dia berdasarkan surat pengadilan anak angkat. Maka dia masuk ke penetapan dapat ahli waris. Ya. Itu dasarnya dari penetapan pengadilan tadi kan. Jadi penetapan dulu gitu. Iya, jadi di pengadilan tuh penetapan ahli waris dulu. Itu penetapan ahli waris. Siapa nih yang berhak ahli waris nih? Jangan-jangan tuh anak tetangga ikutnya, jangan. Nah, anak angkat itulah timbul masukin kalau emang ada anak angkat tadi. Karena kan dia punya dasar itu kan hukumnya. Kalau yang di luar dari situ dia harus proses dulu. Termasuk yang tadi nikah siri pun harus isbat nikah. Karena nggak dipalsisilasi nama pengadilan. Nah, itu. Pertama dia harus penetapan ahli waris, siapa ahli waris yang berhak. Setelah itu namanya gugat waris. Jadi langkah pertama itu penetapan angka waris. Penetapan angka waris ini berarti ada permohonan dari para ahli waris. Iya. Itu ada permohonan ya. Betul. Nah, setelah itu selesai penetapan itu siapa ahli warisnya, si A, si B, si C. Langkah yang kedua adalah gugat waris. Siapa yang nggak puas nih dengan bagian-bagiannya, nanti di situ hakim akan memutuskan terkait bagian-bagiannya, termasuk tadi misal ada masuk anak yang non muslim dari muslim keluar dari non muslim, itu juga nanti ada hakim akan menetapkan, termasuk anak angkat. Ini kita pertama permohonan penetapan ahli waris. Ini siapa nih yang ini? Pengadilan agama. Ya, ke pengadilan agama berarti pihak-pihak yang ahli warisnya yang meminta penetapan kan gitu. Iya, betul. Terus juga yang pasti kan dasarnya dari RT RW, kelurahan itu baru ke pengadilan. Tetap begitu urutan-urutannya. Dari ahli warisnya ya. Penetapan ya, permohonan penetapan gitu. Penetapan. Setelah itu baru gugat waris. Gugat waris ini kan begini, kan biasanya kan persoalannya kan anak 5 ya kan, mungkin yang diuntungkan 2, yang paling mungkin ya atau yang serakah atau yang paling banyak gitu kan. Ini kan yang menggugat tentu yang ketiganya, yang 3 orang ini kan. Kan begitu ya. Setelah ada penetapan ahli waris. Gitu ya. Jadi di sana misalkan nih nih abangnya nggak mau bagiin hartanya sama adik-adiknya, kan ada yang begitu. Ya ini kita lapor ke sana gugat waris. Kan nanti dia tanya dulu kan siapa ahli waris, tetap kan harus penetapan dulu. Setelah itu baru dia gugat waris gitu. Jadi nggak boleh harta waris itu nggak boleh katanya nggak dibagi sama itu, nggak boleh, itu harus dibagi karena punya hak gitu ahli waris yang lain. Jadi jangan didiamin aja. Ini kalangan kita tadi betul, makanya ini jadi timbul permasalahan karena terlalu lama. Ya, karena tabu dengan waris terlalu lama, banyak yang meninggal, putus. Tuh jadi ribut. Susah jadi ribut. Itu yang jadi yang di kalangan kita itu. Jadi pada pemeriksa semua ya, termasuk misalkan hibah. Tadi kan saya singgung juga terkait hibah tuh ya. Jadi kan ada kalau tadi pewaris masih hidup yang di awal, dia anaknya minta warisan nggak boleh karena masih hidup. Tapi kalau dia mau kasih hibah jatuhnya hibah. Jadi intinya kalau orang tua masih hidup, jatuhnya hibah. Dan hibah itu nggak boleh banyak, nggak boleh pembagiannya sama kayak waris begini. Anak laki 2/1, anak bukan. Karena orang tuanya masih hidup, makanya baginya hibah dan bagi rata. Nah, masuk nih ke penyelesaian sengketa. Ternyata kan hibah nih ada yang yang karena mentang-mentang anak laki, anak emas paling banyak. Hibahnya dikasih. Makanya adanya nuntut tuh. Boleh, nanti hakim akan meneliti dari sidang-sidang itu. Kalau ternyata hibahnya lebih dari 1/3, maka itu bisa dihitung sebagai harta waris. Jadi waris ya. Kalau lebih dari itu. Jadi hibah itu juga nggak boleh lebih dari 1/3. Harus 1/3. Tapi kan ada hak namanya hak yang istilahnya orang tua itu memberikan, itu kan haknya orang tua itu gitu tetap hibah namanya. Tetap hibah dibatasin. Dibatasin. Walaupun anak emas gitu kan. Nggak boleh.
karena mentang-mentang dia bakti sama orang tua, yang ini bengal gitu. Nggak boleh, kalau masih hidup tuh harus rata. Mau dia bengal, mau dia ini. Kecuali itu anak tadi, misalkan dia membunuh, dia terusnya menganiaya pewaris sampai ada pemutusan pengadilan sampai ditetapkan 5 tahun, itu mah nggak dapat waris justru. Iya, justru karena udah melakukan itu pembunuhan dan dia penganiayaan berat. Jadi secara otomatis itu gugur tuh dia. Gugur ya. Nggak dapat. Dari hukum kompilasi hukum itu nggak dapat warisan. Nggak dapat warisan. Gitu. Seru banget tuh kalau warisan ya. Memang seru ribet apa gimana? Justru di kompilasi hukum Islam ini nggak begitu jelimet. Sama dengan kompilasi yang Islam murni juga sebenarnya nggak begitu jelimet. Cuma memang yang penting pemahaman kita aja yang hukumnya gitu ya. Yang mudah-mudahan melalui podcast penyuluhan hukum ini yang nggak paham jadi paham, jadi ngerti ya kan, jadi tahu nanti bisa mengambil langkah hukum ya. Aturannya sudah ada gitu kan. Memang dianggap ribet itu mungkin karena belum tahu aturannya. Tapi kalau setelah tahu aturannya mungkin sama-sama paham ya kan itu. Ustaz ya. Iya. Mau tutup deh. Masih nyambung nih. Cukup. Pokoknya intinya alhamdulillah ini masih dasar-dasar ya. Nanti kita pas prakteknya di season yang ke-2 atau yang ketiga nanti kita bahas tentang besaran waris ya. Iya, secara khusus ya. Ya. Jadi pokoknya kalau pemirsa ada sengketa waris, merasa itu ada yang terganjal gitu, ada yang haknya tidak terpenuhi, silakan untuk sebelum ke pengadilan kan biasa ke RT RW dulu. Bener nggak sih ini pembagiannya, hibahnya? Jadi secara keluargaan dulu lah gitu ya. Dulu. Karena kan orang tua kita nih, mohon maaf ya, kadang-kadang karena pengen ibadah dulu ya, itu tanah 1000 meter dihibahin semua. Padahal dia punya anak 3. Jadi itu nggak boleh itu begitu. Jangan sampai anaknya malah terlantar. Sedangkan agama ini jangan meninggalkan generasi yang lemah. Jadi dari 1000 meter itu 350 meter lah boleh hibahkan lah buat itu masjid, musola, yayasan. Yang anaknya harus diperhatiin juga gitu. Jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah gitu, kata Nabi juga. Kasihan. Jangan sampai nanti jadi malah susah ya anaknya tinggal ini. Jadi kalau ada sengketa silakan ke pengadilan agama kalau dia muslim. Kan tadi kan merujuknya ke Undang-Undang 3 nomor 16. Ya, jadi kalau orang muslim merujuk Undang-Undang 3 nomor 2006 tentang peradilan agama, dia harus ke pengadilan agama. Kalau yang non muslim, dia merujuknya ke perdata, ke pengadilan negeri. Gitu. Ya, gitu aja. Bang Satari, terima kasih. Baik, sahabat pembelajar, demikian program Bincang Penyuluh Hukum kita pada pagi ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada narasumber kita, Bapak Ustadz Abdul Rojak, penyuluh hukum ahli Madya Badan Pembinaan Hukum Nasional yang telah memberikan kesempatan hadir di Bincang Penyuluh Hukum pada pagi ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, terima kasih sahabat pembelajar. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.